Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi PRT atau JALA PRT, Lita Anggraini, menjelaskan terkait aksi massa di depan gedung DPR MPR RI Senayan pada Rabu hari ini. Lita mengatakan tali jemuran yang digunakan dalam aksi adalah penanda ihwal anggota DPR masih menggantung nasib PRT dengan tidak kunjung mengesahkan RUU Perlindungan PRT. Sedangkan foto-foto anggota DPR diibaratkan sebagai baju-baju yang digantung, sebagaimana merupakan pekerjaan yang dilakukan para PRT sehari-hari. Dalam RUU PRT, poin penting menurut Lita adalah pengakuan PRT sebagai pekerja. Kemudian perlindungan kedua belah pihak, baik itu dari pihak PRT dan pemberi kerja. Ia juga menyinggung pentingnya hak dan kewajiban PRT tersebut untuk mendapatkan upah, jam kerja yang manusiawi, bahkan hari libur. Hal lain yang tak kalah penting adalah hak untuk mengakses komunikasi, karena banyak PRT mengalami kekerasan yang fatal dimulai dari pemutusan komunikasi. Menurut dia, dengan tidak segera disahkannya RUU PPRT, justru para pekerja rumah tangga tidak memiliki perlindungan. Sebut saja maraknya kasus human trafficking. Selama ini pemerintah hanya menghebohkan korban human trafficking yang ada di luar negeri saja. Padahal menurut Lita, di dalam negeri juga mengalami hal yang sama. Pihaknya sudah menunggu 19 tahun agar RUU PPRT ini disahkan. Dia juga menyinggung DPR yang sibuk soal pemilu mendatang daripada untuk segera mengesahkan RUU PPRT. Namun menurutnya pemilu tidak akan terlaksana tanpa adanya PRT. Lita mengatakan rata-rata anggota DPR bisa mempekerjakan 5 bahkan ada yang 15 PRT. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana peran PRT terhadap keberlangsungan pemilu, pilpres, dan pileg. Setiap hari itu kami menerima sekitar 20-an lebih aduan trafficking. Lah yang menjadi masalah ketika heboh tentang korban trafficking, yang dihebohkan hanya yang di luar negeri. Padahal di dalam negeri juga mengalami hal yang sama. Jadi kami mengingatkan hal itu. Nah, 19 tahun sudah tinggal satu tahap lagi pembahasan tingkat 1 antara pemerintah dengan DPR, karena pemerintah sudah mengirimkan surpres tanggal 5 April, mengirimkan DIN tanggal 16 Mei. Artinya ini sudah waktunya DPR segera membahas. Dan kalau DPR pemilu sibuk untuk ancang-ancang pemilu, pilpres, pileg, kita mengingatkan bahwa pemilu, pilpres, pileg tidak bisa terjadi tanpa PRT. Ya, karena kita tahu rata-rata anggota DPR mempekerjakan paling tidak 5 orang PRT, bahkan ada yang 10, ada yang 15. Jadi bisa dibayangkan bagaimana peran PRT terhadap keberlangsungan pemilu, kelangsungan pilpres, kelangsungan pileg. Ya. Bu Lita, dalam RUU PPRT itu apa poin yang paling penting sehingga itu perlu mendesak untuk segera disahkan? Pertama, pengakuan PRT sebagai pekerja, kemudian perlindungan kedua belah pihak, baik itu PRT dan pemberi kerja, kemudian juga keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya, termasuk hak PRT itu hak untuk mendapatkan upah, walaupun itu masih kesepakatan, hak untuk istirahat yang manusiawi, jam kerja manusiawi, libur. Kemudian yang paling penting salah satunya juga hak untuk akses komunikasi, karena banyak rekan PRT itu mengalami kekerasan yang fatal dimulai dari pemotongan, pemutusan akses komunikasi. Kemudian hak juga untuk mendapatkan perlindungan sosial, termasuk jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenaga kerjaan, karena selama ini PRT 82% dari survei JALA tahun 2021 itu tidak bisa mengakses sebagai peserta penerima bantuan iuran. Padahal upah mereka 20-30% dari UMR. Nah, sehingga mereka kalau sakit ya kaspon, terjerat utang. Nah, aksi mogok makan ini juga menggambarkan bahwa situasi PRT ya yang selama ini mereka tidak, maaf bos saya sedang lapar, kan nggak bisa. Nanti bosnya marah ya. Mereka sedang ngosek, sedang apa, kadang-kadang belum selesai tugas satunya, sudah dipanggil untuk tugas satunya. Kemudian mereka PRT yang mengalami kekerasan disekap, ya, yang tidak bisa makan atau makanan nasi basi, atau mereka yang upahnya sangat kecil, waktu pandemi mereka tidak mendapatkan bantuan sosial, sehingga mereka terjerat utang dan kelaparan.
untuk bisa makan tuh mereka kan kadang-kadang, saya cerita Rizky PRT dari Cianjur kan gudangnya beras Cianjur, tapi dia sendiri tidak bisa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.